Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi perkuliahan jarak jauh kita pada pertemuan ke-12 ini untuk mata kuliah analisis propaganda adalah tentang analisis diskriminan. Oke, apa itu analisis diskriminan? Oke, saya akan menjelaskan secara singkat. Oke, dalam suatu penelitian, katakanlah kita menghadapi permasalahan seperti ini. Kita punya dua kelompok, ada grup 1, ada grup 2. Kemudian kita ingin tahu perbedaan antara grup 1 dan grup 2. Untuk mengetahui apakah grup 1 dan grup 2 berbeda, kita sudah tahu. Kita bisa menggunakan analisis Hotelling T kuadrat atau kita bisa menggunakan MANOVA. Khususnya MANOVA digunakan kalau misal lebih dari dua kelompok. Namun pertanyaannya adalah bagaimana jika hasil MANOVA tersebut atau Hotelling T kuadrat tersebut menyatakan bahwa iya, antara grup 1 dan grup 2 adalah berbeda. Oke, ketika di pembahasan tentang MANOVA, kita sudah pernah mendiskusikan bahwa salah satu cara untuk menjelaskan perbedaan tersebut adalah kita bisa menggunakan simultaneous confidence interval. Ya, tapi simultaneous confidence interval hanyalah salah satu cara. Dan kelemahan dari simultaneous adalah dia univariat. Ya, dia adalah univariat. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin menjelaskan perbedaannya tapi secara multivariat? Maka disinilah peranan dari analisis diskriminan. Nah, analisis diskriminan, ya, seperti dari asal katanya, diskriminasi artinya adalah perbedaan, diskriminan artinya adalah pembeda berarti. Sehingga analisis diskriminan adalah suatu metode statistik yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan perbedaan antara dua kelompok atau lebih dalam dimensi sekecil mungkin. Kata kuncinya di sini adalah dalam dimensi sekecil mungkin. Oke. Sehingga di sini hasil analisis diskriminan itu lebih sifatnya adalah lebih deskriptif. Dia menjelaskan dari perbedaannya, ya, menjelaskan perbedaan yang terjadi antar kelompok. Namun, hasil dari analisis diskriminan ini bisa kita gunakan, kita aplikasikan ke suatu data baru, sehingga kita bisa lakukan prediksi terhadap data baru tersebut, kira-kira data baru tersebut masuk ke kelas yang mana. Kita klasifikasikan ke kelas yang mana. Sehingga di sini hasil analisis diskriminan bisa kita bawa ke analisis klasifikasi. Sehingga di sini sebetulnya analisis klasifikasi itu adalah aspek prediktif dari analisis diskriminan. Dan pada prakteknya sebetulnya antara analisis klasifikasi dan analisis diskriminan tidak ada batas yang jelas. Karena biasanya analisis diskriminan ya memang langsung dilanjutkan dengan analisis klasifikasi. Ya. Nah, ini ilustrasi dari analisis diskriminan. Ya. Katakanlah kita berbicara tentang ikan di akuarium. Kita lihat kita punya dua kelas dari ikan. Ya, ada yang pertama, tank pertama, akuarium pertama, ini adalah akuarium berisi ikan predator, dan yang kedua adalah akuarium berisi ikan non-predator. Sehingga di sini kita akan jelaskan perbedaannya. Kita sudah tahu ini ada dua klasifikasi untuk jenis ikan ini. Sekarang apa sih yang bisa membedakan suatu ikan bisa dikatakan ikan predator ataupun suatu ikan bisa dikatakan sebagai non-predator? Nah, di sini kita akan analisis perbedaannya dengan menggunakan beberapa indikator di dalamnya. Mungkin kebiasaan makannya, ukurannya, kemudian dari fisiknya, dan sebagainya.
Sehingga kita bisa menjelaskan, oh ikan predator adalah yang ciri-cirinya seperti ini. Oh ikan non-predator adalah ikan yang ciri-cirinya seperti ini. Sehingga suatu saat ketika kita beli ikan baru, maka di sini kita harus menentukan kira-kira ikan ini mau ditaruh di tank yang mana. Jangan sampai kita keliru, salah memasukkan ikan non-predator ke ikan predator, dia malah akan menjadi dimangsa oleh ikan predator. Oke, ini adalah salah satu contoh, ya, salah satu ilustrasi dari analisis diskriminan. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh kehidupan nyata yang relevan di mana model diskriminan dapat digunakan. Yaitu, yang pertama di sektor perbankan. Analisis diskriminan bisa digunakan misal jika bank ingin memprediksi apakah pemohon pinjaman seorang nasabah ya, itu bisa ditolak atau diterima. Oke, tentu si bank tersebut sudah punya catatan dari nasabah-nasabah sebelumnya. Ya, nasabah yang mengajukan kredit, sehingga dia punya nasabah yang statusnya kreditnya macet, ada status yang kreditnya lancar. Kemudian dia akan analisis kira-kira apa sih bedanya nasabah yang kreditnya lancar dan nasabah yang kreditnya macet. Ketika dia sudah bisa membedakan karakteristiknya, maka ketika ada nasabah baru mengajukan pinjaman, maka si bank tersebut bisa melakukan prediksi kira-kira nasabah ini kreditnya akan macet ataukah akan lancar. Kalau dia punya peluang lebih tinggi untuk macet, maka nasabah tersebut akan ditolak aplikasi pinjamannya. Di dunia medis, ya, analisis diskriminan bisa digunakan untuk memprediksi kemungkinan serangan jantung berdasarkan berbagai indikator kesehatan. Oke, di sini juga sama berbasis kepada data sebelumnya, ya. Seorang dokter atau rumah sakit bisa menentukan prioritas dari pasien. Kira-kira ini butuh tindakan segera atau tidak, ya. Kemudian juga di bidang industri, ya, manufaktur, analisis diskriminan bisa digunakan untuk memprediksi kinerja mesin, apakah baik, rusak ringan, atau rusak berat, berdasarkan berbagai indikator kinerja. Sehingga kalau dia rusak ringan, oke, perlu ada perbaikan ringan. Kalau dia rusak berat, berarti perlu perbaikan besar atau malah perlu diganti. Seperti itu. Nah, tadi ini sudah dijelaskan ya bahwa tujuan analisis diskriminan adalah berusaha menjelaskan perbedaan antara dua kelompok atau lebih dalam dimensi sekecil mungkin. Kata kuncinya adalah dimensi sekecil mungkin. Apa itu dimensinya tersebut? Yang dimaksud dengan dimensi di sini adalah berupa seperangkat fungsi yang dapat digunakan untuk memisahkan pengamatan menjadi kelompok-kelompok yang diketahui. Nah, fungsi inilah yang disebut sebagai fungsi diskriminan. Nah, sebagai ilustrasi, kita lihat fungsi diskriminan untuk dua kelompok dulu. Kita bahas fungsi diskriminan untuk dua kelompok, dan kita lihat ilustrasinya sebagai berikut. Katakanlah saya punya sebaran data seperti berikut. Terlihat di layar bahwa kita punya dua kelompok data. Ada kelompok warna hitam dan ada kelompok warna merah. Secara kasat mata, kita tahu bahwa ini ada dua kelompok. Ya. Tapi ketika kita bicara dimensi, di sini ada dua dimensi X1 dan ada dimensi X2. Ya. Nah, kalau kita melihat struktur data tersebut dari dimensi X1, ya kita lihat, kita tidak akan mampu membedakan antara kedua kelompok data tersebut karena masih adanya overlapping, ya. Ya, ada mungkin yang ujung-ujung bisa dibeda-bedakan, tapi yang bagian tengah terjadi overlapping. Sehingga pada dimensi X1 kita tidak terlalu bagus untuk bisa memisahkan antara data kelompok merah dan kelompok biru. Ibaratnya, kalau misal posisi data warna merah dan hitam ini adalah seperti orang yang sedang berdiri,
Maka kalau kita berdiri pada titik biru ini, maka kita tidak mampu melihat celah antara kedua kelompok tersebut. Ya, ibaratnya seperti ini, ya. Dia tidak mampu. Nah, ini seperti ini, campur aduk yang merah dengan yang hitam, tidak ada batasnya, tidak ada celahnya yang terlihat, ya. Demikian juga kalau kita lihat dari dimensi X2. Dimensi X2 juga tidak mampu memisahkan. Masih adanya overlapping. Sama seperti tadi ketika kita lihat dari dimensi X1. Jadi, seandainya kita pun berdiri pada dimensi X2, kita tetap tidak mampu melihat celah tersebut. Lalu kita harus kira-kira kalau ini posisi orang berdiri, kita harus berdiri di mana? Agar kita bisa melihat lurus ke depan, maka kita bisa melihat celah antara kelompok warna hitam dan kelompok warna merah. Semakin besar celahnya, maka itu adalah sudut pandang kita yang terbaik dalam melihat data. Nah, di sini pada ilustrasi ini, ya, celah yang terbaik adalah kalau misal kita melihat data, kita berdiri melihat lurus pada posisi di sini. Ya. Pada posisi di sini, baru kita bisa melihat ya antara kelompok warna merah dan kelompok warna hitam sudah terpisah dan di tengah-tengahnya terdapat celah yang cukup lebar. Ya. Sehingga sudut pandang inilah yang kita mampu membedakan antara kelompok hitam dan kelompok merah secara terbaik. Ya. Dan inilah dimensi yang kita cari. Ya. Ini adalah dimensi yang kita cari. Di mana ini ilustrasinya seperti ini. Sekarang kita bisa lihat kelompok warna hitam dan kelompok warna merah sudah benar-benar terpisah ibaratnya kalau kita menganggap itu sebagai kerumunan orang. Ya. Kemudian inilah dimensi yang kita cari, di mana dimensi tersebut kita namakan sebagai fungsi diskriminan. Ya. Jadi garis biru inilah yang kita cari untuk memisahkan kedua kelompok tersebut. Inilah fungsi diskriminan yang kita cari. Ya. Sehingga jika seluruh titik-titik data observasi ini diproyeksikan terhadap fungsi diskriminan biru ini, maka dia akan memberikan pemisahan yang terbaik. Nah, fungsi diskriminan itu apa? Fungsi diskriminan merupakan kombinasi linear dari variabel-variabel orisinalnya yang mampu memisahkan antar kelompok dengan maksimal. Sehingga si fungsi diskriminan ini, tadi yang garis biru ini, sebetulnya adalah suatu kombinasi linear dari X1 dan X2. Atau di sini kita sebut sebagai vektor Y. Ya. Variabel originalnya kita sebut sebagai vektor Y. Sehingga fungsi diskriminan, kalau misal kita beri nama fungsi diskriminannya adalah Z, maka Z akan sama dengan A transpos Y. Ya. Atau Z sama dengan A1 kali variabel X1 ditambah A2 kali variabel X2 dan seterusnya sampai dengan variabel yang ke P kalau ada P variabel. Nah, A1, A2 sampai dengan A yang ke P itu adalah koefisien dari fungsi diskriminannya. Bagaimana kita mencari koefisien dari fungsi diskriminan tersebut? Ya, koefisien fungsi diskriminan adalah koefisien yang kira-kira mampu memberikan jarak maksimal antara sentroid kedua kelompok ini, yaitu antara sentroid mu A terhadap mu B, di mana kalau mu A ini kemudian dan mu B ini setelah ditransformasikan ke dalam fungsi diskriminan, maka dia akan menjadi Z bar A dan Z bar B. Sehingga kita akan mencari koefisien yang memaksimalkan jarak antara Z bar A dan Z bar B. Ya. Nah ini, kita akan mencari maksimal, ya, memisahkan antara sentroid kedua kelompok ini. Oke, kita lihat bagaimanakah kita mencari dari koefisien A tersebut. Kita punya populasi dua kelompok, ya, dan kita punya N observasi. Dan
variabel yang diukur ada sebanyak P variabel. Sehingga kita punya data observasi sebagai berikut. Nah, tadi kita sudah disebutkan bahwa fungsi diskriminan adalah Z sama dengan A transpos Y. Sehingga, dengan fungsi diskriminan tersebut, maka kita akan mentransformasi seluruh observasi. Data observasi ini, kita transformasikan ke dalam bentuk Z. Sehingga untuk populasi 1 kita punya Z1I, dan untuk populasi 2 kita punya Z2I. Di mana Z1I berarti adalah sama dengan A transpos Y1I, dan Z2I adalah A transpos Y2I. Sehingga hasil transformasinya adalah diberikan sebagai berikut. Kita punya Z11, Z12 sampai dengan Z1N. Kemudian kita juga untuk populasi kedua ada Z21, Z22 sampai Z2N. Sehingga di sini transformasi adalah sama seperti ibaratnya titik-titik observasi tersebut diproyeksikan ke dimensi Z terhadap sumbu Z, ya, atau terhadap sumbu yang dibentuk oleh fungsi diskriminan Z. Sehingga di sini sentroid yang tadi, yang mu bar A dan mu bar B, atau mu bar 1 dan mu bar 2, juga akan menjadi Z bar 1 dan Z bar 2. Nah, Z bar 1 dan Z bar 2 ini bisa kita standardiskan. Kita standardiskan menjadi Z bar 1 per standar deviasi dari Z1-nya. Kemudian Z bar 2 juga dibagi standar deviasi dari Z2-nya. Ya. Sehingga kita kemudian akan mencari jarak maksimal antara kedua rata-rata Z bar tersebut. Jaraknya adalah yang kita gunakan adalah jarak terstandar tersebut, ya, yang sudah dibagi atau menggunakan penimbangnya adalah standar deviasi dari masing-masing. Oke, sehingga di sini kita akan mencari jarak maksimal antara Z bar 1 per SZ1 dikurangi Z bar 2 per SZ2. Oke, ini Z bar, nggak kelihatan ya barnya. Kita lanjut. Nah, di sini kita punya asumsi kesamaan varians. Ya. Jadi di sini asumsi kita bahwa antara kedua kelompok ini diasumsikan memiliki varians yang sama, memiliki matriks kovarian yang sama, ya, memiliki matriks kovarian yang sama, sehingga Z1 dan Z2-nya akan memiliki varians yang sama atau standar deviasi yang sama. Sehingga di sini SZ1 dan SZ2 bisa kita gunakan SZ pool. Ya. SZ pool menjadi Z bar 1 dikurangi, ini SZ bar 2. Ya, mungkin ada sedikit kesalahan pengetikan. Ini harusnya Z bar 2 per SZ2. Dan di sini pertanyaan adalah Z1 dikurangi Z bar 1 dikurangi Z bar 2 dibagi SZ pool. Maka di sini bisa kita tulis dalam bentuk kuadrat. Kenapa kita harus tulis dalam bentuk kuadrat? Karena untuk menghilangkan efek negatif. Ya, negatif dari bentuk pengurangan ini. Sehingga di sini sekarang kita nyatakan dalam bentuk kuadrat menjadi Z bar 1 dikurangi Z bar 2 kuadrat dibagi SZ kuadrat. Kemudian, dengan menggunakan sifat kombinasi linier, ya, sifat kombinasi linier yaitu jika Z sama dengan A transpos Y, maka Z bar sama dengan A transpos Y bar, dan S kuadrat Z sama dengan A transpos SA. Sehingga di sini bisa kita ubah, ya, si Z bar 1 dikurangi Z bar 2 kuadrat per SZ kuadrat menjadi sama dengan A transpos Y bar 1 dikurangi Y bar 2
dikuadratkan dibagi A transpose S pool A, di mana S pool ini adalah matriks kovarian gabungan antara kedua kelompok. Nah, di sini berarti kita akan mencari koefisien A yang memaksimalkan jarak terstandar antara kedua kelompok ini. Nah, jarak maksimal tersebut akan tercapai jika ya A adalah sama dengan S pool inverse, ya, matriks kovarian S pool inverse dikali Y bar 1 dikurangi Y bar 2. Oke, jadi nilai maksimum hanya akan tercapai jika A sama dengan S pool inverse dikali Y bar 1 dikurangi Y bar 2, di mana S pool ini adalah matriks kovarians gabungan dari data, data orisinal yang masih Y1, Y2. Oke, dengan mendapatkan A, vektor A, berarti kita sudah mendapatkan fungsi diskriminan. Sehingga kita punya fungsi diskriminan Z sama dengan A transpos Y. Kalau kita sudah dapatkan fungsi diskriminan, berarti kita punya Z-score. Punya Z1, 1, Z1, 2, sampai dengan Z1N, dan Z21, Z22, sampai Z2N untuk populasi kedua. Nah, di sini kita perlu menentukan cutting score. Ya. Cutting score diperlukan untuk mengklasifikasikan pengamatan ke dalam dua kelompok masing-masing secara unik. Ya, secara unik. Cutting score adalah nilai yang digunakan untuk membangun matriks klasifikasi. Nah, seperti ini. Contoh, low ini adalah kelas pertama, high adalah kelas kedua. Maka kita harus menentukan batas, kira-kira batas kelas antara low dan high itu berapa batasnya. Ya. Berapa batasnya. Sehingga kalau kita punya satu pengamatan baru, kemudian bisa kita hitung Z-score-nya, kemudian Z-score tersebut akan kita compare terhadap cutting score tersebut. Kalau dia berada di bawah cutting score, lebih kecil dari cutting score, maka berarti dia masuk kelompok atau kelas low. Kalau dia lebih tinggi dari cutting score, berarti dia masuk ke kelas high. Nah, cutting score bisa dihitung dengan menggunakan bobot yang sama. Ya, Pak. Kita bisa secara simpel saja menggunakan bobot yang sama. Kedua kelas kita beri bobot setengah-setengah. Sehingga Z cutting score-nya adalah sama dengan setengah dikali Z bar 1 ditambah setengah dikali Z bar 2. Tapi, ya, terkadang dengan menggunakan setengah-setengah, ketika terjadi klasifikasi yang kurang balance, maka itu akan sedikit menyesatkan. Ya. Sehingga di sini kita bisa menggunakan di sini adalah PK, di mana PK ini adalah prior probability. Ya. Prior probability adalah peluang suatu observasi masuk ke suatu kelas berdasarkan data sebelumnya. Ya, berdasarkan data training biasanya, data yang sudah diketahui. Sehingga di sini Z cutting score bisa kita gunakan dengan persamaan Z cut sama dengan P1 kali Z bar 1 ditambah P2 dikali Z bar 2, di mana P1 adalah prior probability kelas 1 dan P2 adalah prior probability kelas kedua. Oke, ini ya. Oke, kita lanjut. Oke, jadi itulah fungsi diskriminan untuk dua kelompok. Nah, sekarang bagaimana kalau ada lebih dari dua kelompok? Untuk beberapa kelompok, lebih dari dua. Nah, ketika ada lebih dari dua kelompok, maka diperlukan lebih dari satu fungsi diskriminan untuk menggambarkan pemisahan kelompok. Ya, mungkin diperlukan lebih dari satu fungsi diskriminan, tapi bisa juga satu, ya, tergantung dari struktur
data kelompok kita. Sehingga di sini kita harus memutuskan bagaimana dimensi yang dibentuk fungsi diskriminan. Oke, apakah beberapa kelompok tersebut berbaris hanya dalam suatu dimensi tunggal, berarti kita hanya butuh satu fungsi diskriminan. Maka kalau iya, kalau kita punya lebih dari dua kelompok, tapi kemudian kita hanya butuh satu fungsi diskriminan, maka struktur data tersebut disebut sebagai concentrated structure, struktur terkonsentrasi. Tapi ketika kalau beberapa kelompok tersebut hanya bisa dijelaskan perbedaannya dalam suatu ruang multidimensi, berarti hanya bisa dijelaskan oleh lebih dari satu fungsi diskriminan, maka struktur data tersebut disebut sebagai diffuse structure. Nah, ketika kelompok kelompok yang lebih dari dua tersebut hanya bisa dijelaskan oleh ruang multidimensi yang lebih dari dua fungsi diskriminan, lebih dari satu fungsi diskriminan, kira-kira berapa sih fungsi diskriminan yang dibutuhkan? Atau berapa sih jumlah dimensi maksimal yang mungkin terbentuk? Berapa jumlah fungsi diskriminan yang mungkin terbentuk dari data kita? Kita harus tahu dulu, ya. Nah, untuk mengetahui jumlah dimensi maksimal yang mungkin terbentuk adalah yaitu dengan menentukan mana yang lebih kecil, yaitu antara banyaknya kelompok dikurangi satu atau banyaknya variabel. Jadi, contoh, kalau misal kita punya kelompoknya adalah 3, kemudian variabelnya adalah 4, ya, maka jumlah dimensi maksimal yang mungkin terbentuk adalah, ya, kita ambil yang terkecil. 3 kurangi 1 adalah 2, sedangkan kalau variabel ada 4, berarti yang mungkin terbentuk adalah ada 2 fungsi diskriminan. Ya, ada 2 fungsi diskriminan. Seperti itu, ya. Nah, ini ilustrasi gambarnya. Concentrated structure itu adalah ketiga kelompok di sini. Misal contoh ini dalam ruang 2 dimensi, ya, karena ini adalah dalam ruang 2 dimensi dia berbaris seperti ini. Sehingga di sini kita hanya butuh satu dimensi untuk menjelaskan perbedaan dari ketiga kelompok tersebut. Nah, inilah concentrated structure, ya, struktur terkonsentrasi. Sedangkan masih pada dimensi ruang 2 dimensi dan masih dengan 3 kelompok di sini. Nah, di sini kita tidak bisa hanya menggunakan satu dimensi. Kita lihat di sini Z1, kalau kita gunakan Z1 saja, kita tidak bisa membedakan. Karena kalau kita lihat di sini nanti kalau kita proyeksikan data ini ketiga kelompok ini, maka akan overlapping pada Z1. Ketika kita gunakan Z2, oke, mungkin kita bisa memisahkan kelompok merah ini, tapi kita gagal untuk memisahkan kelompok hitam yang pertama dengan kelompok hitam yang kedua, ya. Sehingga di sini kita tetap harus membutuhkan dua fungsi dimensi, ya, dua fungsi diskriminan. Ibaratnya kita perlu dua pengamat, kita perlu dua orang, satu orang berdiri di sini, di Z1, dan satu orang berdiri di Z2. Maka kita bisa mendapatkan informasi tentang perbedaan dari ketiga kelompok tersebut. Nah, kemudian, karena fungsi diskriminan yang mungkin terbentuk adalah tadi, mana yang lebih kecil antara jumlah kelompok dikurangi satu atau banyaknya variabel, kita pilih mana yang lebih kecil, sehingga di sini fungsi diskriminan yang mungkin terbentuk ya lebih dari dua, ya lebih dari satu, ya ada 2, 3, 4 tergantung ya dari data kita. Sehingga di sini kita juga harus menentukan nanti banyaknya fungsi diskriminan yang penting, ya. Banyaknya fungsi diskriminan yang penting, ya. Penting di sini artinya adalah dia sudah mampu menjelaskan perbedaan antar kelompok. Jadi di sini belum tentu nanti
Kalau misal dia maksimum bisa terbentuk 4 kelompok, mungkin dengan hanya 2 fungsi saja dia sudah mampu menjelaskan perbedaan. Sehingga dimensi yang ketiga dan keempat bisa kita abaikan, bisa kita reduksi. Karena ingat tujuan dari analisis diskriminan adalah menjelaskan dalam dimensi sekecil mungkin. Sehingga untuk menentukan fungsi yang dianggap penting tersebut, maka kita harus menguji setiap fungsi diskriminan tersebut, ya, untuk menguji bagaimana fungsi diskriminan tersebut terhadap untuk menguji bagaimana kontribusi fungsi diskriminan tersebut terhadap model. Uji yang biasa digunakan biasanya adalah uji Wicks lambda, namun bisa transformasi menjadi uji chi-square, ya. Uji Wicks lambda. Uji Wicks lambda sama seperti di MANOVA sebetulnya, ya, ujinya, ya. Yaitu di mana nanti z-score yang dihasilkan dari fungsi diskriminan itu akan dijadikan sebagai dependent variable, kemudian independent variabelnya atau prediktornya adalah dari kelasnya, ya, dari kelas yang diketahuinya, yang aslinya, ya, dari kelasnya itu menjadi x-nya dan z-score menjadi y-nya. Sehingga di sini dengan MANOVA nanti kita lihat Wicks lambda-nya. Ya, di situ kita lihat peranan dari masing-masing fungsi diskriminan. Nah, bagaimanakah kita mencari koefisien A untuk fungsi diskriminan yang lebih dari 2 kelompok? Ya, intinya sebetulnya sama. Di sini berarti kita akan melakukan transformasi dari nilai-nilai observasi Y menjadi Z. Ya, sehingga di sini nanti kita akan punya rata-rata Z bar 11, Z bar 21, Z bar 12, Z bar 22, sampai dengan yang kelompok ke K, Z bar 1K dan Z bar 2K. Katakanlah contoh di sini adalah eh, maksimal hanya terdapat 2 fungsi diskriminan, ya. Ada 2 fungsi diskriminan. Maka di sini juga kita sama seperti tadi untuk 2 kelompok. Kita akan mencari vektor A untuk masing-masing fungsi diskriminan, ya, AI, yang memaksimalkan jarak terstandar antar kelompok dalam setiap dimensi atau dalam setiap fungsi diskriminannya. Nah, kita ingat kembali, pada kasus 2 kelompok, ya, tadi kita tahu bahwa jarak antara rata-rata terstandar, ya, adalah sebagai berikut, ya. A transpos Y bar 1 dikurangi Y bar 2 kuadrat dibagi A transpos S pul A. Di mana bisa kita tulis dalam bentuk seperti ini. Ya, A transpos Y bar 1 kurangi Y bar 2, Y bar 1 kurangi Y bar 2 transpos kali A. Nah, di sini kita analogikan ke dalam bentuk lebih dari 2 kelompok. Oke, di sini ketika kita bahas MANOVA, kita mengenal ada yang namanya matriks H, ya. Di mana matriks H adalah matriks sum square dan cross product, ya, dari sum square dan cross products between, ya, sum square dan cross product between berarti antar kelompok. Oke, matriks H. Di sini kita ingat bahwa H itu adalah sama dengan N1 N2 per N1 tambah N2 dikali Y bar 1 kurangi Y bar 2 dikali Y bar 1 dikurangi Y bar 2 transpos. Oke, ini kita anggap populasi, ya, sehingga kita gunakan N1 plus N2, ya, tanpa ada minus 2-nya. Dan kemudian kita juga ingat, kita juga ada matriks E. Ya, matriks E juga berarti adalah N1 N2 per N1 tambah N2 dikali S pul, ya. Oke, sehingga ya, kita bisa generalisasikan menjadi sebagai berikut, ya. Dari untuk kasus 2 kelompok tersebut, kita bisa generalisasikan menjadi bentuk sebagai berikut, ya. Sehingga di sini
Yang tadi A transpos Y bar 1 dikurangi Y bar 2 dikali Y bar 1 kurangi Y bar 2 transpos A dibagi A transpos S10 A, maka di sini menjadi A transpos HA dibagi A transpos EA. Kita namakan rasio antara keduanya ini adalah kita berikan simbol lambda, ya. Oke, kita ingat kembali. H ini adalah matriks sum square dan cross product between, dan E adalah sum square dan cross product within, ya. Nah, di sini lambda ini bisa kita tulis, persamaan ini bisa kita sederhanakan kembali menjadi seperti ini. Kita ubah A transpos HA sama dengan lambda A transpos EA, kemudian A transpos kali HA dikurangi lambda EA sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini maka ada dua kemungkinan solusi. A transposnya yang sama dengan 0, tapi jelas tidak mungkin karena justru A itulah yang akan kita cari. Kita akan butuh A yang bukan sama dengan 0. Sehingga solusi satunya lah yang akan kita gunakan, yaitu HA dikurangi lambda EA sama dengan 0. Ini yang kita ambil. Nah, HA kurangi lambda EA sama dengan 0 bisa kita nyatakan dalam bentuk, kita sederhanakan lagi, kita ubah bentuknya menjadi E inverse H dikurangi lambda I kali A sama dengan 0. Dan kalau kita lihat di sini, kita ingat ini adalah sama seperti dekomposisi eigenvalue, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, maka kita lihat bahwa berarti A di sini adalah eigenvektor dari matriks E inverse H, dan lambda berarti adalah eigenvalue dari matriks E inverse H. Oke, sehingga di sini untuk mendapatkan A ini, mendapatkan koefisien dari A ini adalah kita gunakan eigenvektor dari matriks E inverse H. Oke, jadi itulah ya bagaimana kita mendapatkan vektor A untuk analisis diskriminan lebih dari dua kelompok. Oke, sebelum kita masuk ke contoh, kita bahas dulu asumsi dalam linear diskriminan analisis, ya. Oke, ingat sebagai catatan, asumsi ini adalah asumsi yang digunakan dalam linear diskriminan analisis. Karena kalau menggunakan analisis diskriminan yang tidak menggunakan prinsip linearitas, maka asumsi ini belum tentu berlaku. Contoh, kalau kalian menggunakan Fisher, maka di sini ada beberapa asumsi yang tidak diperlukan. Ya. Oke, yang jelas dalam asumsi dalam penggunaan LDA, yang pertama itu adalah homogeneous within group variance. Ya, berarti di sini mengasumsikan adanya kesamaan variance within group. Ya, variance di dalam setiap kelas itu adalah sama. Ya, variance kelas pertama, kelas 1 dengan variance kelas kedua dengan variance kelas ke K itu dianggap sama. Ya, dianggap sama. Karena di sini adalah untuk menjamin bahwa tidak ada overlapping, ya, tidak ada overlapping. Kemudian yang kedua, ya, asumsi yang kedua adalah masing-masing kelas, ya, masing-masing kelas adalah berdistribusi multivariat normal. Oke, masing-masing kelas adalah berdistribusi multivariat normal. Dan asumsi yang ketiga adalah jelas karena kita dalam metodenya linear diskriminan analisis, maka kita butuh asumsi linearitas, ya. Linearitas antar seluruh pasangan variabel. Kalau misal kita punya variabelnya X1, X2, X3, berarti X1 dengan X2 harus linear, X1 dengan X3 linear, dan X2 dengan X3 juga harus linear. Dan yang keempat adalah tidak boleh ada multi-co. Ya, berarti antar variabel harus independen. Dan yang terakhir, asumsi yang terakhir adalah prior probabilities diketahui. Ya, jelas, artinya apa? Ya, LDA adalah termasuk
analisis yang supervised. Artinya bahwa kita butuh data training. Kita butuh data training, sehingga kita harus punya data contoh yang sudah diketahui kelasnya. Sehingga bisa kita hitung prior probability-nya. Oke, berikut ini adalah contoh dengan R. Saya akan jelaskan singkat saja. Kalian bisa nanti pelajari sendiri di slide. Ya, caranya. Di sini mungkin saya akan lebih menjelaskan kepada output-nya saja. Ya. Oke, ini contohnya datanya adalah data sederhana, hanya ada 4 kelompok, kemudian ada 2 variabel. Oke, ini adalah input datanya. Oke, di sini contoh pertama, ini yang pertama adalah cara manualnya dengan menggunakan rumus atau formula tadi, ya, formula mencari eigenvektor dari matriks E inverse H, ya. Oke, di sini, nah di sini kita mencari eigen, ya, eigenvektor. Nah ini eigenvektornya, ya. Oke, tapi di sini dalam contoh ini kita tidak melakukan uji asumsi. Kita asumsikan saja bahwa asumsi semua sudah terpenuhi, ya. Oke, di sini kita hanya fokus kepada cara mencari fungsi diskriminannya. Ya, tapi kalau dalam prakteknya kalian tetap harus melakukan uji asumsi. Ya, tolong dicatat. Oke, di sini ya berarti di sini kita hanya tinggal mencari matriks E dan matriks H. Ya, oke, ini adalah matriks E, kemudian SCP between ini adalah matriks H. Ya, ini adalah matriks H dan ini adalah matriks E. Sehingga ketika matriks E dan matriks H sudah kita peroleh, maka kita bisa hitung matriks E inverse H. Kalau matriks E inverse H-nya sudah kita dapat, ya, kemudian tinggal kita cari eigennya, maka di sini kita akan dapat eigenvektor. Maka di sini kita sudah dapatkan fungsi diskriminan. Ya, fungsi diskriminannya berarti adalah Z1 sama dengan 0,797x1 ditambah 0,604x2. Sedangkan Z2 sama dengan minus 0,184x1 ditambah 0,983x2. Oke, inilah fungsi diskriminan yang kita dapatkan. Ya. Oke, contoh ini kita tidak akan tadi menguji koefisiennya, menguji fungsi diskriminannya, ya, signifikansinya. Oke, kita langsung saja bagaimana untuk menghitung skor dari fungsi diskriminannya. Di sini kita hitung skor dari fungsi diskriminannya, sehingga di sini nanti kita bisa lihat plotnya. Untuk apa kita lihat plot dari skor fungsi diskriminannya? Tentu di sini plot tersebut akan bermanfaat bagi kita untuk kira-kira untuk mengetahui fungsi diskriminan 1 ataupun fungsi diskriminan 2 ini adalah paling bagus membedakan kelompok yang mana. Kita lihat di sini dari hasil plot ini, fungsi diskriminan Z1 ternyata adalah paling bagus memisahkan antara kelompok yang warna merah ini adalah kelompok 1, warna ungu ini adalah kelompok 4, dan warna hijau adalah kelompok 2. Berarti paling bagus memisahkan antara kelompok 1, kelompok 4, dan kelompok 2. Tapi dia Z1 belum mampu memisahkan kelompok 3. Ya. Belum mampu memisahkan kelompok 3. Sehingga untuk bisa memisahkan, menjelaskan perbedaan dari si kelompok 3 dari kelompok lainnya, maka dibutuhkan fungsi yang kedua, si Z2 ini. Ya. Z2 inilah yang mampu membedakan si kelompok ketiga ya, dibandingkan kelompok lainnya. Oke, di sini ya kalau kita punya fungsi diskriminannya hanya 2, kita bisa menggunakan cara plot seperti ini. Tapi bagaimana kalau lebih dari 2 fungsi diskriminan? Maka kita bisa lakukan uji MANOVA untuk setiap masing-masing pasangan variabel untuk melihat perbedaan antara bukan uji MANOVA, uji ANOVA ya. Karena kita lakukan satu-satu untuk Z1, kemudian untuk Z2. Jadi katakanlah kalau di sini ada 4 kelompok, berarti kita gunakan Z1 skor dulu antara 1 dengan 2, kemudian 1 dengan 3, kemudian 1 dengan 4, kemudian
2 dengan 3, 2 dengan 4, 3 dengan 4, dan seterusnya. Ya. Kemudian juga untuk Z2. Z2 juga sama, kita lakukan ANOVA juga bisa seperti itu. Ya. Sehingga memang ya menjadi sedikit panjang. Ya. Oke, tapi dengan cara plot lebih sederhana. Asal ya hanya dua fungsi diskriminan. Oke, berikutnya adalah kita bisa menggunakan fungsi LDA pada package mask. Ya, di sini kita hanya butuh library mask, kemudian perintahnya cukup pakai gunakan LDA. Ya, perintah LDA, kemudian formulanya dan datanya. Kemudian kita lihat hasilnya seperti ini. Maka di sini, ini adalah prior probability yang digunakan. Prior probability-nya sebetulnya di opsi di LDA ini bisa kita tentukan. Ya, prior probability-nya mau menggunakan apa. Ya, bisa kalau di sini menggunakan equal. Ya, berarti di sini menggunakan equal prior probability. Sehingga semuanya sama, 0,25, 0,25, 0,25, 0,25. Nah, kemudian di sini group means, ini adalah centroid-nya berarti. Centroid dari masing-masing kelompok. Kelompok 1 sentroidnya adalah 1,53 dan 1,67 dan seterusnya. Dan inilah koefisien dari fungsi diskriminannya. Ya, koefisien fungsi diskriminannya. Kemudian ya fungsi diskriminannya adalah ini hasilnya. Dan yang di bawah ada proportion of trace. Proportion of trace ini apa? Proportion of trace ini sebetulnya adalah kira-kira antara LD1 dan LD2 adalah proporsi kira-kira berapa persen si fungsi diskriminan tersebut mampu menjelaskan perbedaan antar kelompok. Kita lihat di sini LD1 sudah mampu menjelaskan 86,29% perbedaan antar kelompok. Sedangkan LD2 itu menyumbangkan 13,71%. Ya, kecil LD2 karena tadi hanya mampu membedakan si kelompok 3 saja. Sedangkan kelompok 1, 2, 4 itu adalah oleh LD1. Di sini kita bisa lakukan reduksi sebetulnya. Kita bisa lakukan reduksi, LD2 bisa kita hilangkan. Tapi dengan resiko kita tidak bisa mengidentifikasi si kelompok 3. Atau nanti si kelompok 3 itu pasti akan misklasifikasi jadinya. Ya, akan mengakibatkan si kelompok 3 misklasifikasinya adalah yang tinggi. Tapi karena kita anggap kelompok 3 itu sedikit, ya bisa kita pertimbangkan untuk oke, nggak masalah. Ya. Jadi kita cukup puas dengan 86,29%. Sehingga kita bisa ambil LD1 saja. Ya. Oke. Oke, tapi di sini saya ingin menjelaskan bahwa kenapa di sini fungsi diskriminan di sini berbeda dengan yang tadi dihasilkan dengan cara manual. Oke, karena hasil ini adalah fungsi diskriminan yang unstandardized. Jadi kalau kita gunakan LDA pada package mask, itu adalah menghasilkan fungsi diskriminan yang unstandardized. Bagaimana untuk menjadi standardized? Ya, tinggal kita standardize-kan dengan menggunakan penimbang masing-masing adalah akar kuadrat dari penjumlahan koefisiennya. Ya, akar kuadrat dari penjumlahan kuadrat dari masing-masing koefisiennya. Untuk Z1 penimbangnya berarti adalah 2,354 dan untuk Z2 penimbangnya adalah 2,1962 sehingga fungsi 1 koefisiennya menjadi 0,797 dan 0,604. Fungsi 2 adalah minus 0,19 dan 1,00 sehingga fungsi diskriminannya ya kita lihat menjadi kalau yang fungsi 1 udah sama dengan yang tadi dengan yang manual, sedangkan fungsi 2 ya berbeda tipis ya dengan yang manual tadi. Ya. Nah, hasil dari LDA ini bisa kita gunakan untuk memprediksi data baru. Caranya adalah kita gunakan perintah predict. Ya, predict di sini nanti hasilnya akan diberikan sebagai berikut. Nah, class ini adalah hasil klasifikasinya, hasil prediksinya. Berarti si data pertama diprediksi sebagai kelas 1, data kedua diprediksi sebagai kelas ketiga, dan data ketiga diprediksi sebagai kelas ke-1. Dengan posterior probability-nya sebagai berikut. Ya, kemudian ini adalah skornya, Z-skornya. Ya, Z-skornya. Oke, mungkin itu saja penjelasan mengenai linear discriminant analysis. Kalau ada pertanyaan, seperti biasa, silahkan untuk bertanya di Classroom. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.